Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sekarang murid dalam ini memiliki ekspresi kegilaan di wajahnya dan serangannya menjadi semakin ganas. Namun permukaan tubuh Mo-chan menunjukkan jejak aura biru keabu-abuan. Bahkan jika serangan lawan jatuh seperti tetesan air hujan, mereka tidak dapat menjatuhkannya. Karena aura biru keabu-abuannya cukup unik, dan Mo-chan masih punya petualangannya sendiri. Mo-chan, ayolah! Kita tidak boleh kalah dari anak Tian Yifeng ini. Pertahankan martabat puncak Qingyu nomor 1 kita. Mendengarkan teriakan semua orang, Lo Sheng juga sedikit tersenyum. Ternyata itu adalah murid Tian Yifeng. Setelah Lo Sheng mengalahkan Hua Tianming dan Pe Tianyo, puncak Xiaoyu menduduki peringkat pertama. Dan Hua Tianming berasal dari puncak Tianyi dan menduduki peringkat kedua. Tanpa diduga, pola ini tetap dipertahankan hingga sekarang. Setelah memblokir serangan lawannya yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya memukul Mo-chan dengan satu gerakan yang membuat Mo-chan terlempar dan berguling ke tepi ring. Murid berjubah hitam itu mencibir dan berjalan menuju Mo-chan, tapi mengangkat senjata di tangannya. Haruskah Anda keluar sendiri atau haruskah saya menghancurkan Anda? Mo-chan menggertakkan giginya. Ekspresi keras kepala muncul di wajahnya dan energi sebenarnya di tubuhnya berkumpul. Bahkan dalam situasi seperti itu, Mo-chan masih ingin melawan. Jika Anda tidak menyerah, maka saya akan menghancurkan Anda. Murid Tian Yifeng berjubah hitam itu mencibir. Kemudian dia mengangkat senjata di tangannya untuk menghancurkan Mo-chan. Namun pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba keluar dari telinga semua orang. Sudah cukup! Seorang wanita keluar dari kerumunan. Wanita itu mengenakan rompi kuning angsa dengan rok panjang berwarna kuning muda yang menggambarkan sosok langsingnya. Wajahnya masih secantik peri, tapi itu baru 4 tahun kemudian. Wajahnya menjadi sedikit kurang hijau dan sedikit lebih dewasa. Guru Su? Mata Lo Sheng berkedip. Su Lingyun tentu saja tidak dapat menemukan Lo Sheng. Dia berjalan ke sisi ring dan berkata kepada Mo-chan, Anda telah melakukannya dengan cukup baik. Menyerahlah, Mo-chan. Tapi Guru Su, Mo-chan memaksa ekspresi ketidakpuasan di wajahnya. Su Lingyun tersenyum tipis. Ketekunan bukanlah jalan menuju kegelapan. Jika demikian, itu bukanlah ketekunan, tapi kecerobohan. Melihat Mo-chan, pikiran Su Lingyun masih sedikit tidak menentu. Bagaimanapun tidak semua orang memiliki bakat seperti Lo Sheng. Ketekunan tentu saja merupakan kualitas yang sangat penting, tetapi hanya dengan mencocokkan bakat, efek terbesar dapat dicapai. Namun Mo-chan akhirnya menggertakkan gigi, berdiri, dan berlari lurus ke arah lawannya. Anda sedang mencari kematian, karena Anda menolak untuk mengaku kalah, maka saya akan menghancurkan Anda. Murid puncak Tianyi itu mencibir dan kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Dan dengan tendangan secepat kilat, sehingga Mo-chan tersapu di tanah. Kemudian sebuah tinju terangkat dan mengenai dantian Mo-chan. Su Lingyun mengerutkan kening dan ingin menghentikannya, tapi kecepatannya lebih lambat. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba melayang turun dari ketinggian di langit, berdiri di atas ring dan lembut mendorong murid puncak Tianyi itu kembali dengan dorongan tangannya. Hanya dengan gerakan lembut ini, murid dalam puncak Tianyu merasakan kekuatan yang tak tertahankan dan mundur puluhan langkah menuju sisi lain ring. Sebelum berhenti, menatap Lo Sheng dengan tatapan suram. Adapun Mo-chan, awalnya dia mengira dia akan mendapatkan masalah, tapi tiba-tiba bayangan putih muncul. Dia mendongak dan ekspresi luar biasa tiba-tiba muncul di wajahnya. Luo! Luo! Untuk sesaat, Mo-chan tidak tahu bagaimana memanggil Lo Sheng. Pada saat ini, beberapa murid dalam muncul di antara kerumunan, tapi itu adalah Zhang Wuxian dan yang lainnya. Mereka secara alami sangat prihatin dengan pertarungan Mo-chan,
tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan tiba-tiba muncul saat ini. Zhang Wuxian dan Lo Sheng secara alami sangat akrab satu sama lain. Meskipun temperamen Lo Sheng telah banyak berubah, tetapi mereka bisa mengenalinya penampilan keseluruhan. Lo Sheng? Ini benar-benar Lo Sheng. Lo Sheng kembali. Pada awalnya, banyak murid puncak Xiaoyu tidak mengenali Lo Sheng, tetapi ketika orang pertama memanggil nama ini, yang lain segera terbangun. Bagaimanapun, nama Lo Sheng adalah kemuliaan puncak Xiaoyu. Berita apapun tentang Lo Sheng di wilayah tengah akan segera disebarkan ke puncak Xiaoyu, kemudian menyebar ke seluruh sekte Qingyun dan seluruh wilayah timur. Lo Sheng? Murid dalam dari puncak Tianyi memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Orang di depannya adalah orang terkuat di wilayah tengah, dan dia juga murid yang pernah keluar dari puncak Xiaoyu. Ketika Su Lingyun melihat Lo Sheng, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Setelah dia menatapnya 2 kali, dia dengan tegas berbalik dan menghilang ke kerumunan. Lo Sheng merasakan gerakan Su Lingyun, jadi dia menarik Mo Chan dari tanah dan menghilang di depan semua orang dalam sekejap. Dan dia mengejar Su Lingyun. Su Lingyun mengenakan sepatu bersulam berhiaskan bunga sutra dan berjalan cepat depan. Adapun di depannya dia tidak tahu. Guru Su! Lo Sheng mengejar Su Lingyun dan berteriak. Su Lingyun melihat ke depan dengan tatapan kabur di matanya. Dia menggulung rambutnya di dekat telinganya dan menggelengkan kepalanya. Saya bukan lagi guru Anda. Bagaimanapun dia telah dipromosikan ke Istana Awan, jadi tentu saja dia tidak bisa dianggap sebagai guru Lo Sheng. Lo Sheng tersenyum tipis. Baiklah, kalau begitu saya akan memanggil Anda Lingyun. Saya dulunya adalah guru Anda, dan saya lebih tua dari Anda. Bagaimana Anda bisa memanggil saya dengan nama depan saya? Su Lingyun berkata dengan tenang, sambil membelakangi Lo Sheng. Lalu, Saudari Lingyun? Lo Sheng tersenyum dan ekspresinya santai. Su Lingyun tidak menjawab. Ketika Xin Jingtian memasuki istana dan menendang Surui dari tahta, Su Lingyun memiliki 2 tebakan di benaknya. Entah Lo Sheng atau ayahnya Su Qian telah kembali. Segera Su Lingyun mendapatkan jawabannya. Setelah mendengar tentang tindakan Lo Sheng di wilayah tengah, anak laki-laki itu tidak kalah dengan para jenius dari sekte kelas 4 dan kelas 5, dan mengalahkan para jenius di seluruh wilayah tengah. Saat itu, Su Lingyun memiliki banyak pilihan di hadapannya. Xin Jingtian memiliki sikap yang sangat positif. Tidak peduli apa yang dia inginkan, Xin Jingtian akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama, dan bahkan dapat membantunya naik tahta dan menguasai dunia. Tapi dia menyerah. Su Lingyun kembali ke puncak Xiaoyu dan diam-diam menjadi guru. Faktanya, Su Lingyun tahu jauh di pelupuk hatinya bahwa dia sedang menunggu. Adapun apa yang dia tunggu, dia tidak tahu, atau dia tidak berani memikirkannya. Jalur seni bela diri itu panjang, dan saat ini Lo Sheng telah melangkah ke level baru, level yang berada di luar jangkauan semua orang, dan bahkan di luar jangkauannya sendiri. Tapi dia masih menunggu dan mengerahkan seluruh energinya di puncak Xiaoyu, mencari murid yang lebih berbakat, memberi mereka bantuan terbesar dan berjuang untuk hasil yang lebih baik. 4 tahun bukanlah waktu yang lama. Dia tidak pernah mengira Lo Sheng akan kembali. Selama 4 tahun ini, dia mendengar bahwa Lo Sheng telah menyinggung orang-orang berkuasa di wilayah tengah, mendengar bahwa Lo Sheng hilang, dan mendengar bahwa Lo Sheng akan kembali. Sekarang, bahkan dia mendengar bahwa Lo Sheng sedang mencari seorang dokter terkenal, dan dia juga mendengar Lo Sheng meninggalkan wilayah tengah untuk pergi ke negara luar negeri yang sangat jauh, sehingga dia tidak dapat membayangkannya. Meskipun ada kegembiraan, kekhawatiran, harapan, ketenangan pikiran, kelegaan, jarak antara wilayah timur dan wilayah tengah terlalu jauh, dan penyampaian pesan-pesan ini tidak lancar, sehingga setiap emosi akan menemani Su Lingyun dalam waktu yang lama, hingga kabar selanjutnya datang dan kembali digantikan oleh emosi lain. Sekarang Lo Sheng kembali hari ini, tapi apakah dia masih menunggunya? Sekarang, Su Lingyun sangat putus asa sehingga dia tidak bisa berpikir dan tidak tahu jawabannya. Pada saat itulah tubuh Su Lingyun tiba-tiba bergetar.
Sepasang tangan melingkar punggungnya karena Loseng berjalan dan memeluknya. "Lepaskan! Biarkan saya pergi!" Sung Liun tampak sedikit gugup. Bagaimanapun dia adalah seorang guru, meskipun dia tidak jauh lebih tua dari murid-murid puncak Xiuyu. Banyak murid di lereng gunung yang melihat ke sini. Ketika Loseng mendengar apa yang dikatakan Su Lingyun, dia memeluknya lama dari belakang, sebelum dia berkata dengan mudah, "Maaf, saya kembali terlambat." Jelas, jika Loseng berjanji untuk kembali, dia pasti akan kembali. Di sisi lain puncak Xiuyu, Xiuyokin dan Neng Yuri diam-diam bersembunyi di balik batu yang terangkat. Xiuyokin tersenyum tipis dan berkata, "Lihat, tebakan saya benar kan?" Mendengar itu, Neng Yuri cemberut dengan ekspresi ketidakpuasan di wajahnya. Dia selalu bebas pilih-pilih dan bukan orang baik. Melihat Neng Yuri seperti ini, Xiuyokin tersenyum tipis. Melihat seseorang menjadi cemburu sepertinya merupakan hal yang sangat membahagiakan, yang bahkan mengimbangi rasa asam di hati Xiuyokin. Jadi dia terus menggoda. Katakanlah, Loseng mengenal wanita ini pertama dan terakhir, dia sentimental dan bukan orang baik. Neng Yuri menjadi semakin sedih saat dia berbicara. Melihatnya seperti ini, Xiuyokin berkata lebih keras lagi. Jika Loseng bukan orang baik, dia bisa pergi begitu saja tanpa kembali. Justru karena dia menghargai cinta dan keadilan, maka dia menepati janjinya. Dia bukan orang baik. Dia bukan orang baik. Neng Yuri cemas dengan air mata berlinang. Melihat Neng Yuri seperti ini, Xiuyokin diam-diam mengulurkan tangan ke Neng Yuri. "Apa yang Anda lakukan?" Neng Yuri mundur selangkah dengan sedikit menangis dan menghindari tangan Xiuyokin. Namun Xiuyokin masih mengambil satu langkah lebih dekat. Menggenggam lengan bajunya dan menyeka air mata di wajahnya. Sambil menyeka dia berkata, "Meskipun dia bukan orang baik, dia tetaplah suami Anda." Neng Yuri tertegun dan akhirnya hanya menghela nafas. Menatap Loseng tidak jauh dengan mata merah, seperti kata pepatah, seorang suami adalah musuh, dan Loseng ini mungkin adalah musuh seumur hidupnya. Adapun Xin Jingtian, dia melayang lebih jauh, melihat ke arah penguasa istana, lalu ke Loseng dan Su Lingyun, dan menghela nafas dalam hatinya. Loseng ini sangat kuat, dia pantas berasal dari orang-orang sekte Qingyun. Meskipun wajar bagi seorang pejuang untuk memiliki 3 istri dan 4 selir, bahkan dia memiliki lusinan selir. Loseng tidak ada bandingannya, tapi itu juga tergantung pada siapa yang dia nikahi. Xin Jingtian tidak tahu identitas wanita anggun dan berwajah polos di sebelah penguasa istana, tapi dia pasti memiliki latar belakang yang tinggi. Dia mungkin berasal dari keluarga terkenal dan Neng Yudi adalah pengontrol kekuatan sekte terbesar di wilayah tengah. Apa identitasnya? Bagaimana bisa dibandingkan dengan wanita biasa? Tapi bagaimanapun juga, itu adalah Loseng. Dia baru saja menikah di sini. Ketika dia kembali, dia menemukan Su Lingyun. Melihat bahwa penguasa istana juga sangat marah dan tidak ada hubungannya dengan Loseng, Xin Jingtian hanya bisa mengaguminya jauh di lubuk hatinya. Sekarang, Loseng menghibur Su Lingyun untuk waktu yang lama. Setelah keduanya membicarakannya, Su Lingyun akhirnya mengalihkan topik pembicaraan ke ayahnya. Sebagai Daken Yundian, Su Qian menghilang saat menjalankan misinya. Sejauh ini belum ada berita tentang dia, dan sepertinya tidak ada berita tentang dia di Yundian. Pada saat ini, pikiran Loseng bergerak, tetapi dia dapat mendeteksi orientasi Su Qian dalam ingatan akan kehendak dunia. Ingatan itu mencakup informasi apapun di dunia, selama itu adalah makhluk dari dunia ini, maka tidak ada sedikit pun yang terlewatkan. Dengan pemikiran ini, Loseng mendapatkan apa yang diinginkannya dalam sekejap. Dengan sedikit keheningan di wajahnya, kemudian dia berkata kepada Su Lingyun, "Ayah Anda seharusnya meninggal di wilayah tengah." "Benarkah?" Mata Su Lingyun berkedip. Sebenarnya dia sudah memiliki firasat ini setelah menghilang sekian lama, tapi karena tidak ada kabar, dia hanya memiliki secercah harapan di hatinya. Meski dia tidak tahu bagaimana Loseng mengetahuinya, tapi dia mempercayai kata-kata Loseng.
Saya akan meminta Yundian mengirim seseorang untuk membawa kembali tulang ayah Anda. Lanjut Lo Sheng. Su Liyun mengangguk. Dibandingkan dengan Neng Yudi, dia sedikit lebih pendiam. Kali ini Lo Sheng melepaskannya dan dia dengan sengaja menjauhkan diri dari Lo Sheng. Di sana, Su Yukin melihat suasana hati Neng Yudi telah stabil. Jadi dia meraih tangannya, tetapi tangan Neng Yudi tiba-tiba menyusut. Apa yang Anda lakukan? Kemarilah dan sapa dia, kata Su Yukin sambil tersenyum. Tidak, kata Neng Yudi dengan sedikit keras kepala. Bagaimanapun juga, kita harus saling mengenal. Bagaimana Anda bisa menghindarinya? Jawab Su Yukin. Setelah memikirkannya, Neng Yudi hanya mengikuti Su Yukin tanpa daya dan terbang menuju lereng gunung. Meskipun beban psikologis Su Yukin memang jauh lebih ringan dibandingkan dengan Neng Yudi, dia memiliki keyakinan dalam hatinya bahwa tidak peduli berapa banyak wanita yang dimiliki Lo Sheng, dialah yang akan menemani Lo Sheng pada akhirnya. Jadi dia jauh lebih sedikit optimis sekarang. Ibarat pepatah, tanpa nama yang diucapkan dengan baik, semuanya tergantung siapa yang tertawa terakhir. Merasakan Su Yukin dan Neng Yudi terbang perlahan, di wajah Lo Sheng menunjukkan ekspresi yang sedikit tidak wajar. Lo Sheng tidak tahu bagaimana menangani hubungan antara ketiga wanita itu, jadi dia hanya bisa saling memperkenalkan. Untungnya Su Yukin menyapa Su Lingyun dengan anggun, sementara Neng Yudi berdiri di samping. Ketiga wanita itu saling memandang dengan makna yang tidak bisa dijelaskan di mata mereka. Adapun naik turunnya makna-makna tersebut tentu saja itu berbeda-beda. Namun gambaran ini dianggap harmonis yang membuat Lo Sheng merasa telah lulus ujian karena keberuntungan. Setelah Lo Sheng tinggal di Sekte Qingyun selama 2 hari, dikatakan bahwa Mo Chan mendapatkan posisinya di keluarga Mo dengan kekuatannya sendiri, dan Jiang Wu sekarang secara resmi mengambil alih bisnis keluarga Yang-nya. Meskipun keadaan individu berbeda-beda, namun secara keseluruhannya semuanya berjalan lancar. Kemudian Lo Sheng mengambil jalan ke selatan dan kembali ke keluarga Luo di Kabupaten Chongyang. Keluarga Luo saat ini sudah menjadi kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Meskipun lokasi geografisnya tidak berada di ibu kota Kekaisaran Langit Terbakar. Tren kenaikannya saat ini cenderung melampaui 7 keluarga bangsawan utama. Sebelumnya, Lo Sheng mengalami pasang surut di wilayah tengah dan bahkan menghilang selama 2 tahun. Tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan kembali. Jadi siapa yang benar-benar berani menyinggung keluarga Luo? Karena jika Lo Sheng tiba-tiba kembali suatu hari nanti, maka itu akan menjadi pembantaian besar. Sekarang, meskipun tanpa kendala dari keluarga lain, kekuatan keluarga Luo telah berkembang pesat dan tidak ada keluarga di Kabupaten Chongyang yang dapat menandinginya. Sekarang melihat kembalinya Lo Sheng, tentu saja itu merupakan kebahagiaan besar bagi keluarga Luo. Dengan kembalinya ini, Lo Sheng juga meninggalkan beberapa harta dan teknik. Tentu saja Lo Sheng tidak berani menyimpan barang yang terlalu berharga. Lagi pula, orang biasa tidak bisa menyimpan harta karun, karena jika keluarga Luo tidak bisa menyimpannya dengan baik, maka itu akan menjadi bencana. Jadi harta yang ditinggalkan Lo Sheng adalah senjata dan keterampilan yang sangat biasa bagi Lo Sheng, tapi itu sudah sangat berharga bagi keluarga Luo. Lagi pula, Lo Sheng juga tahu bahwa dalam perjalanan seni bela diri, dia telah melangkah semakin jauh dan semakin tinggi. Cinta keluarga tentu saja penting, tetapi dalam umur panjang, warisan akan secara bertahap berkurang seiring berjalannya waktu. Jadi dia berkonsentrasi pada berkultivasi dan mempersiapkan kenaikannya. Kali berikutnya, dia kembali ke wilayah timur entah berapa tahun kemudian. Namun wilayah timur pada awalnya adalah dunia Sekte Qingyun, dan Sekte Qingyun dikendalikan oleh Istana Yundian. Bahkan jika Lo Sheng tidak mengatakan sepatah kata pun, Sekte Qingyun akan mencoba yang terbaik untuk menjaga keluarga Luo. Sehingga tidak membuat keluarga Luo menderita, tetapi keluarga Luo ingin karakter mana yang akan lahir tergantung pada usaha generasi muda keluarga tersebut. Beberapa hari kemudian, Lo Sheng meninggalkan keluarga Luo, tetapi dia mengambil jalan ke barat, yang membuat ketiga gadis itu hanya bisa penasaran.
Setelah kembali ke kampung halamannya kali ini, Loseng harus bergegas kembali ke wilayah tengah. Tapi Loseng berpura-pura menjadi misterius dan mengatakan pada mereka akan membawa mereka ke tempat tersembunyi. Akhirnya, mereka tiba di Gunung Ciuyin dan Lembah Naga Giok, yang merupakan keberadaan rumah abadi yang dimasuki Loseng di masa lalu. Bagaimanapun, asal-usul rumah abadi ini cukup misterius. Bahkan sekarang Loseng masih kesulitan menebaknya. Dan orang yang pernah ke rumah abadi seperti Loseng adalah Tianmio abadi. Bahkan dengan kekuatan alam dewa Tianmio, dia masih tidak bisa mengendalikan rumah abadi. Dia hanya memiliki satu token lebih banyak dari Loseng, yaitu token kejutan yang diberikan kepada Loseng. Ditambah Loseng dengan token Sun di tangan Seng, dia sekarang memiliki 2 token istana abadi. Jelas, rumah abadi ini bukanlah masalah kecil. Seperti yang dikatakan oleh Tianmio, rumah abadi ini tidak memiliki nama, dan di antara ratusan ribu alam atas di seluruh alam semesta, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk memberi nama rumah abadi ini. Mungkin apa yang dikatakan oleh Tianmo sangat dilebihkan, tetapi Loseng memahami bahwa apakah itu berlebihan atau tidak. Rahasia rumah abadi ini harus dieksplorasi sebelum dia naik. Dengan cara ini, dia mungkin bisa mendapatkan lebih banyak rahasia dan bahkan mengendalikan rumah abadi ini. Apakah ini di sini? Neng Yudi memandangi lembah yang kosong dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan apapun di wilayah timur yang pantas mendapatkan perhatian Loseng. Ikuti saya. Loseng berjalan menuju sudut lembah, kemudian cahaya hijau menyala dan Loseng menghilang di antara 2 bambu. Melihat sosok Loseng tiba-tiba menghilang, wajah Su Lingyun berkilat penasaran. Apakah ini susunan teleportasi? Bagaimanapun, tidak banyak saluran teleportasi yang dibangun di wilayah timur. Satu-satunya saluran teleportasi hanya dibangun di sekte Qingyun yang merupakan susunan teleportasi yang mengarah ke jalan Qingyun. Dan untuk meneleportasi seseorang, itu membutuhkan konsumsi batu esensi sejati berkualitas tinggi, dan bahkan Xin Jingtian pun akan enggan menggunakannya. Jadi dari sudut pandang Su Lingyun, dia merasa sedikit terkejut. Adapun Neng Yudi dan Shoyokin, ekspresi mereka acuh tak acuh. Susunan teleportasi adalah hal biasa di wilayah tengah. Bahkan beberapa pengusaha kaya terkadang memilih menggunakan susunan teleportasi untuk mengangkut barang. Sekarang Loseng berpura-pura menjadi misterius, tetapi di mata Neng Yudi, bahkan jika ada rahasia di wilayah timur kecil ini, itu mungkin tidak layak untuk disebutkan. Hanya saja suaminya yang memimpin, jadi dia rela menemaninya kemanapun dia pergi. Tapi tepat setelah Neng Yudi melangkah ke dalam 2 bambu, ada kilatan cahaya putih, dan dia tiba-tiba sampai di tempat yang aneh yang membuat ekspresi aneh muncul di wajahnya. Susunan teleportasi ini sepertinya tidak memiliki saluran antar ruangan, juga tidak merasakan kekuatan hukum ruang. Jadi ini agak aneh, gumam Neng Yudi. Kemudian Shoyokin dan Su Lingyun juga melewati kedua bambu tersebut dan memasuki dunia ini. Melihatnya seperti ini, pemandangan itu mengejutkan ketiga wanita itu. Pohon-pohon ini sangat besar. Apakah ini dunia raksasa? Su Lingyun memandang pohon-pohon besar yang setinggi gunung. Alisnya dipenuhi keterkejutan. Pada pandangan pertama, pemandangan di sekitarnya tampak sangat normal. Tetapi jika dilihat lebih dekat, segala sesuatu di sekitarnya tampak diperbesar berkali-kali lipat. Belum lagi pohon-pohon besar itu, tetapi beberapa rumput liar di bawah pohon itu sebanding dengan ukuran sebuah rumah, sehingga tempat ini terlihat seperti dunia yang sangat besar. Melihat ekspresi kaget ketiga gadis, Loseng juga menunjukkan senyuman tipis. Ketika dia memasukinya, kekuatannya hanya berada di alam bawaan. Salah satu ujungnya adalah harimau putih yang sangat besar. Untungnya ada penghalang yang menghalanginya, sehingga memungkinkan Loseng untuk melarikan diri. Di mana ini? Shoyokin juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya dari lubuk hatinya tidak masalah di mana ini, tapi melihat Loseng sepertinya ingin memberi mereka kejutan. Shoyokin tentu ingin melakukannya, jadi bertanya seolah-olah menanggapi situasi.
Adapun Ning Yudi dan Su Lingyun, mereka juga sangat penasaran dan mereka mengalihkan perhatian mereka ke Lo Sheng. Namun Lo Sheng hanya tersenyum ringan dan berkata, "Ikutlah dengan saya." Tepat setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba mendengar ledakan teriakan dari Xiu Yuqin dan Su Lingyun. Sementara Ning Yudi meledak dengan ledakan energi sejati dan mereka melihat ke belakang dengan sangat waspada. Karena di belakang penghalang, lusinan macan tutul yang agung muncul. Seperti harimau putih yang ditemui Lo Sheng, macan tutul ini sangat besar. Bahkan taringnya yang terlihat sangat membuka mulutnya yang setinggi manusia. "Apakah ada binatang buas?" Mata Lo Sheng bersinar dan dia berkata, "Jangan khawatir, binatang buas ini tidak bisa masuk dan mereka hanya menyentuh penghalang akan mati." Dan dia berkata sambil melihat macan tutul emas ini. Sebelumnya, Lo Sheng hanyalah seorang pejuang makhluk bawaan, jadi tentu saja dia tidak dapat membedakan tingkat budidaya harimau putih. Tetapi sekarang, Lo Sheng telah menembus alam hidup dan mati, dan itu berbeda. Namun setelah pemeriksaan ini, dia tiba-tiba terkejut. Dia masih tidak bisa mendeteksi tingkat budidaya macan tutul emas ini. Karena menurut klasifikasi tingkat budidaya, binatang buas tingkat 10 setara dengan alam hidup dan mati. Binatang buas tingkat ke-11 setara dengan alam laut dewa. Dan binatang buas tingkat 12 adalah kategori yang kuat, yang sebanding dengan orang kuat di alam dewa. Jadi dengan penglihatan Lo Sheng saat ini, seharusnya dia dapat membedakan budidaya alam laut dewa dan bahkan budidaya alam dewa. Tapi saat ini, Lo Sheng masih belum dapat melihat kekuatan macan tutul ini. Yang hanya dapat menjelaskan satu masalah, macan tutul emas ini masih melebihi imajinasi Lo Sheng. Tampaknya, lokasi rumah abadi dan dunia ini masih pada tingkat yang sulit dipahami oleh Lo Sheng. Tidak heran, bahkan dengan kekuatan Tian Mio, dia tidak dapat benar-benar mengendalikan rumah abadi ini. Bahkan dia hanya memiliki satu tanda kejutan, lebih banyak daripada dirinya sendiri. Pada saat ini, macan tutul itu mengeluarkan raungan pelan dan perlahan mendekati penghalang. Ketika Su Lingyun dan Xiu Yuqin mendengar kata-kata Lo Sheng, wajah mereka tidak begitu gugup. Kedua wanita itu percaya pada kata-kata Lo Sheng. Lagi pula Lo Sheng berkata bahwa berdiri di belakang penghalang itu aman, jadi pasti aman. Adapun wajah Ning Yudi, dia masih sedikit pucat. Tentu saja dia mempercayai kata-kata Lo Sheng, tetapi tingkat kultivasinya lebih tinggi. Semakin dia bisa merasakan kekuatan dari binatang buas ini, jadi bagaimana mungkin Ning Yudi tidak terkejut dengan kultivasinya yang tembus pandang. Namun Lo Sheng tampak acuh tak acuh. Jika macan tutul emas ini berani menerkam, hasil akhirnya akan seperti harimau putih lebih dari 3 tahun lalu dan berubah menjadi mayat. Namun macan tutul emas ini berputar-putar di luar penghalang. Mereka tampaknya sangat takut dengan penghalang tersebut. Pada akhirnya, mereka tetap berada di luar penghalang dan meraung tanpa daya. Lagi pula, tidak ada hubungan linear antara kecerdasan dan kekuatan binatang buas. Beberapa binatang buas memiliki budidaya yang sangat rendah, tetapi kecerdasan spiritual mereka sangat kuat, bahkan lebih pintar dari manusia. Dan sepertinya macan tutul ini lebih pintar dari harimau putih yang mati, tetapi mereka tidak terlihat lebih pintar. Jika tidak, mereka tidak akan membuang waktu di depan penghalang. "Ayo pergi." Lo Sheng naik dan meraih tangan Ning Yudi. Melihat adegan ini, Xiu Yuqin berlari sambil tersenyum. "Saya juga menginginkannya." Dia berinisiatif meraih tangan Lo Sheng. Adapun Su Lingyun, dia hanya tersenyum ringan dan mengikuti dalam diam. Sepanjang jalan, sebuah rumah peri muncul di depan semua orang. Gerbang rumah peri itu tingginya ribuan kaki, dan bahkan raksasa seperti gunung pun bisa melewatinya dengan lancar. Rumah abadi yang sangat besar. Ning Yudi berkata dengan heran. Orang-orang yang tinggal di rumah abadi ini pasti sangat tinggi. Xiu Yuqin menghela nafas. Lo Sheng tersenyum tipis dan memimpin dengan melangkah melewati pintu. Tidak lama setelah berjalan di sepanjang alun-alun yang luas, semua orang tiba-tiba menemukan bahwa tanah mulai bergetar terus-menerus. Segera 2 boneka besar keluar dari halaman dalam. Melihat boneka yang begitu besar, ketiga wanita itu pun berseru lirih. "Suami! Lo Sheng!"
Namun Lo Sheng langsung mengeluarkan token dari sakunya. Itu adalah token Sun yang dia ambil dari Ah Fu ketika dia meninggalkan rumah abadi, dan Ah Fu mengatakan bahwa token Sun ini dapat mengontrol halaman luar dan mengizinkannya dia untuk memasukinya dengan lancar. Tapi itu hanya sebuah tanda. Secara nama dia memang pemilik rumah abadi ini, jadi Lo Sheng tidak memiliki otoritas apapun. Saat Lo Sheng mengeluarkan tokennya, gerakan kedua boneka besar itu tiba-tiba melambat. Meskipun mereka masih berjalan, jelas mereka tidak berniat menyerang. Segera dua boneka besar benar-benar berjalan ke arah Lo Sheng dan berlutut dengan satu kaki. Lo Sheng sedikit mengangguk, kemudian menyapa Neng Yudi dan yang lainnya dan terus bergerak maju ke halaman dalam. Faktanya, dengan kekuatan Lo Sheng saat ini, boneka-boneka ini tidak mungkin menyakiti Lo Sheng, tetapi dia memiliki tanda dari rumah abadi. Jadi tentu saja dia tidak akan membuang waktu di depan boneka ini. Memasuki halaman dalam, ada sebuah kolam besar di depan Anda. Dengan ikan koi yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling di dalam kolam. Lo Sheng memegang token di tangannya, membawa ketiga wanita itu dan berjalan langsung melewati pavilion besar. Kemudian dia memindahkan patung-patung di pavilion sesuka hati, mengaturnya sesuai aturan tertentu dan melewati pavilion. Segera setelah itu ada yang memanggil Lo Sheng. Lo Sheng, sudah lama tidak bertemu setelah menunggumu selama 4 tahun. Tak jauh dari situ berdiri seorang pria parubaya mengenakan jubah broklat. Itu adalah Ah Fu yang telah menunggu Lo Sheng setelah Lo Sheng pergi beberapa tahun lalu. Ah Fu ini adalah boneka, tapi tersembunyi di dalam boneka itu adalah jiwa yang nyata. Lo Sheng tersenyum tipis dan mengangguk pada Ah Fu. Lama tidak bertemu. Dalam 4 tahun, Anda telah melangkah dari alam bawaan ke alam hidup dan mati. Kecepatan kultivasi Anda cukup bagus. Ah Fu mengangguk. Tapi itu masih belum cukup. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.